A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Kisha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kisha, aduh. Nyaman, tenang banget dengerin Kisha nih. Mungkin yang di rumah lagi penasaran gitu kan, saking senengnya, saking terharunya, saking bahagianya denger Kisha tadi. Kisha ini Duduk Duduk, sayang. sayang. Silakan duduk sayang. Kisha ini adalah peserta Hafiz Indonesia 2020. Ya Allah. Kisha baru umur berapa sayang? 8. 8 tahun. Saya terharu loh bisa seperti itu. Masya Allah. Sudah hafal berapa juz nak? 7. Tuh, Masya Allah 7. 7 juz itu udah luar biasa. Dari loh. umur berapa sayang? Hebat Kisha. 2 tahun. Dari 2 tahun. Ya Allah, pengen banget. Anak Bu Ayu ada yang masih 2 tahun? Ada yang masih 2 tahun. Makanya jadi ngebayangin anakku yang berarti yang seumuran 2 tahun udah bisa mulai ngafalin Quran ya. Masya Allah. Ini Pak Ustadz gimana nih? Pak Ustadz ini kan ahli surga ya buat orang tuanya insya Allah ya. Jadi kalau dengarkan anak baca Al-Quran, hati kita teduh Betul. Teduh. dan virus-virus mengecil. Iya, karena dia kan makhluk Allah. Begitu dibacakan ayat Allah, dia tidak berdaya. Makanya biasakan di rumah baca Quran. Insya Allah sekalipun suasana wabah ini mengepung kita tenang-tenang saja. Ya semua ada takdirnya. Ya kita berusaha steril, self isolation, kita isolasi diri. Tapi di saat yang sama kita juga bacakan Al-Quran di rumah sehingga tidak terasa kosong rumah kita. Pak Ustadz, Iya. dengan kondisi seperti ini, wabah sedang di mana-mana, kita melakukan semua ibadah di rumah juga kan baik juga itu Pak Ustadz ya. Itu kan sekarang memang di masjid mungkin tarawih. Bener, dia nanti akan dikurangi, bahkan disarankan seperti halnya sholat Jumat nih Pak Ustadz. Iya. Nah pertanyaannya juga Pak Ustadz kan sholat Jumat ada juga 3 kali tidak sholat Jumat itu katanya kafir. Itu gimana Pak Ustadz dengan kondisi seperti sekarang? Iya, kalau dia tidak sholat Jumat dalam keadaan damai, tidak ada ancaman, tidak ada wabah, maka dia masuk kategori yang tadi diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ternyata dia tidak bisa sholat Jumat karena suasana wabah, ada bahaya di luar, maka itu ada tuntunannya. Oh. Ya, jadi semua ada tuntunannya. Misalnya dalam kondisi perang, dia sholat di lapangan perang sambil suasana tempur, namanya sholatul khauf. Itu sunnahnya di situ. Suasana damai, nggak ada ancaman, nggak ada wabah, ya kita sholat ke masjid, sholat Jumat ke masjid, berjamaah ke masjid. Dalam suasana wabah, sunnahnya adalah sholat di rumah. Tapi pahalanya sama Pak Ustadz dengan apa yang... Sama-sama sunnah. Yang ini ikut Nabi, yang ini ikut Nabi, yang ini ikut Nabi. Yang tidak ikut Nabi, yang tidak sholat. Oh iya benar. Ya. Baik. Jadi itu semua ada tuntunannya. Contoh misalnya gini. Tujuan syariat ini diturunkan oleh Allah, di antara tujuannya adalah hifdzun nafs,
menjaga jiwa. Jiwa ini mahal, mahal. Ini ciptaan Allah. Jangan sampai ini dinudai, jangan sampai ini dihina, jangan sampai direndahkan, jangan sampai tidak dihargai. Semua kita harus menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja ketika suatu hari ini dia melihat ada mayat sedang digotong. Nabi berdiri. Umar datang. Ya Rasul, ya. Ini mayatnya orang Yahudi wahai Rasul. Terus kata Nabi, "Alaisa huwa insan? Khalaqahullah." Dia ciptaan Allah, dia manusia. Aku menghormati kemanusiaannya. Adapun dia Yahudi, dosa dia. Tapi secara kemanusiaan, aku memuliakannya. Betul. Maka ini dia makna bahwa betapa Allah meninggikan derajat manusia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Ini anak Adam harus dimuliakan, ditinggikan. Makanya dijaga di jiwa. Dalam kondisi bahaya, Allah membolehkan kita meninggalkan apa yang oleh Allah diperintahkan. Misalnya kita diperintahkan ke masjid. Kalau kita berkerumun, terjadi kontak fisik. Ya. Kalau terjadi kontak fisik, wabah menyebar. Iya. Nah, Nabi memberikan kaidah, la darara wala dirar. Tidak boleh kita saling membahayakan atau membahayakan diri sendiri, tidak boleh. Makanya ini kaidah dalam syariah. Untuk apa? Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Subhanallah, itulah salah satu makna penting. Ini bisa perdalam lagi, ini kita ngobrol lebih lanjut. Boleh nanti di YouTube saya bisa, Pak Ustaz. Oke.